Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Eh, Sebelum saya masuk ke materi ya, saya akan menjelaskan dulu tugas yang kemarin. Ya, di mana saya menugaskan kalian menganalisis upah ya regional. Jadi apakah apabila pemerintah itu kalau menaikkan UMR itu apakah berdampak positif terhadap jumlah pengangguran di Indonesia atau kesejahteraan buruh di Indonesia ataukah malah kontraproduktif. Jadi kita akan menganalisis dengan menggunakan mekanisme pasar atau teori elastisitas, bisa dengan keseimbangan produksi atau keseimbangan pasar atau equilibrium. Apakah kebijakan kenaikan UMR itu berdampak positif terhadap kesejahteraan buruh atau malah kontraproduktif. Oke, kita akan bahas ya. Nah, ini kan. Oke, sejak era reformasi tahun 98 ini pendahuluannya, pemerintah tidak mampu lagi menyembunyikan atau meniadakan masalah kelangkaan. Ya. Ternyata yang paling objektif dalam menyampaikan masalah kelangkaan itu bukan pemerintah. Jadi pemerintah itu bukan pihak yang paling bisa menjelaskan tentang konsep kelangkaan ini, melainkan dari yang bisa menyampaikan ini adalah pasar, ya. Jadi bukan ahli ekonomi, bukan ahli ekonomi Islam klasik atau siapapun atau pemerintah yang bisa menjelaskan informasi kelangkaan ini adalah pasar, ya. Sehingga pasar merupakan hal yang paling utama dalam melihat kondisi kelangkaan ini pendahuluannya, ya. Kemudian mekanisme pasar. Apa sih mekanisme pasar ya? Jika suatu barang atau jasa semakin langka, ini kan kemarin ya Ceteris Paribus atau dalam konsep mekanisme pasar. Jika suatu barang atau jasa semakin langka, maka pasar memberikan sinyal kenaikan harga, gitu kan? Jadi kalau barang itu langka, maka pasar memberikan sinyal bahwa adanya kenaikan harga. Sebaliknya, jika kelangkaan suatu barang makin berkurang, maka pasar akan memberikan sinyal penurunan harga. Jadi kalau barang atau jasa itu banyak di pasar, ya, maka sinyalnya adalah harga barang tersebut turun, gitu ya. Kemudian permasalahannya adalah sekarang terdapat beberapa komoditas yang sebenarnya sudah semakin langka, akan tetapi dicoba untuk ditutup-tutupi oleh pemerintah. Apa itu? Ya, contoh misalnya komoditas, misal pemerintah menentukan harga-harga komoditas tertentu dengan murah, seolah komoditas tersebut berlimpah. Komoditas tersebut adalah BBM, contohnya adalah bahan bakar minyak, ya. Bahan bakar minyak ini kan termasuk produk yang barangnya langka. Bahkan di negara kita ini produksinya semakin menurun. Kita tergantung kepada impor. Betul ya? Akan tetapi di pasaran harga BBM ini murah, ya, dengan cara pemerintah mensubsidi. Ya, dengan cara mensubsidi sehingga masyarakat bisa mengkonsumsi BBM itu dengan harga murah. Seolah-olah kan kalau harga murah itu BBM itu tidak terbatas atau banyak. Seolah-olah karena harganya murah, seolah-olah BBM itu di pasaran itu stoknya banyak atau tidak langka. Ya seolah-olah ya karena harganya murah. Nah, lanjut. Nah, sebaliknya ini ada komoditas yang sangat berlimpah. Jadi banyak nih di pasaran, tetapi harganya ditetapkan oleh pemerintah dengan harga yang tinggi, seolah-olah
bahwa komoditas ini langka, tidak ada. Apa itu? Yaitu adalah pasar tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu kita anggaplah sebagai komoditas ya. Kita ini sebagai komoditas ya, buruh, tenaga kerja itu komoditas ya. Nah, ini kan pemerintah menetapkan bahwa untuk membayar tenaga kerja itu harus sesuai dengan UMR. Ada standarnya. Bahkan tiap tahun naik kan, tiap tahun naik. Sedangkan komoditasnya atau populasi dari tenaga kerja ini atau bahkan yang belum bekerja ini semakin banyak tiap tahun, sehingga populasi dari tenaga kerja ini tiap tahun meningkat kan, lulusan S1, lulusan SMK ya semakin tinggi angkatan kerja itu. Tapi pemerintah mematok harga gajinya atau bayarannya atau jasa, ini kan jasa ya, dengan patokan standar yang tinggi. Ya, standar apa yang akan terjadi? Apakah kebijakan pemerintah itu positif, ya bagus untuk kesejahteraan buruh dan mengurangi pengangguran, ataukah kontraproduktif? Kita akan lihat ya. Nah, jadi apakah UMR ditetapkan berdasarkan rumusan dasar tertentu ditambah beberapa pertimbangan faktor lain? Dengan kata lain, UMR tidak ditetapkan secara sembarangan. Penetapan UMR adalah langkah kontrol harga yang dilakukan pemerintah dalam melindungi sisi produsen atau pemasok. Jadi sebenarnya UMR itu tidak jelek ya, karena itu untuk melindungi para buruh kita agar pengusaha itu tidak semena-mena memberikan harga atau membayar gaji. Itu sebenarnya bagus sekali konsep UMR itu. Tapi kalau misalkan tadi kan ada tuntutan suka buruh ya, nuntut gaji tinggi misalkan 7 juta, 6 juta, apakah itu kontraproduktif atau tidak ya? Kita akan lihat. Nah, jadi pada dasarnya penetapan UMP merupakan hal yang sangat bagus dalam hal peningkatan kesejahteraan rakyat kecil yang bekerja sebagai buruh. Nah, dilema, ini ada dilemanya nih. Akan tetapi jika sembarangan menetapkan UMR, justru akan menghambat kesejahteraan rakyat kecil secara umum. Jadi kalau misalkan pemerintah mengabulkan tuntutan dari buruh untuk menaikkan UMR ya, bahkan tuntutan terakhir itu kalau tidak salah sampai 7 juta ya. Jadi mereka menuntut UMR 7 juta. Jadi apa sih dampaknya kalau pemerintah mengabulkan tuntutan buruh yang menginginkan gaji tinggi? Oke, kita lihat ya. Nah, kita akan dengan rumus metode linear ya, fungsi linear dengan menggunakan konsep mekanisme pasar. Contoh misalkan terdapat, ini kan soalnya kayak kemarin ya, seperti kayak kemarin saya buatkan, terdapat permintaan dan penawaran tenaga kerja di sebuah kota dinyatakan dengan fungsi demand-nya 800 min setengah W dan fungsi dari supply-nya minus 2000 tambah 2W. Ya, kita di mana permintaan tenaga kerja DL itu sebagai permintaan tenaga kerja 1000 orang. Jadi ini satuannya ribuan. Kemudian SL itu adalah penawaran tenaga kerja per hari 1000 orang ya, satuannya. W upah harian. Oke, kita hitung keseimbangan pasarnya DL sama dengan SL, di mana 8000 minus W sama dengan minus 2000 tambah 2W. Oke, kita masukkan di sini pindah ruas. Ini pindah ruas jadi positif. 10.000 2,5W ya. Di sini 2,5W. W-nya 4.000 ya. Jadi 4/2. Ya, 4/2 jadi 4/2 jadi 2 ya. 1.000 bagi 2. Apa namanya? Kalau kita kalikan di sini jadi 4.000 ya. Ya, jadi 4/2W atau kita 4/2 itu 5/2 ya, 5/2 ya. 4 kali 2 kali 2 4 tambah 1 5/2 W sama dengan atau 2,5 lah, 2,5 W ya. 2 kali 1.000 bagi 2,5 itu sama dengan 4.000 ya. Jadi ini 2,5 itu adalah 2,5 W dibagi 10.000, W-nya upahnya berarti 4.000 ya, upahnya 4.000. Ini keseimbangan pasarnya. Kesempatan kerjanya berapa?
Kalau upahnya 4.000 ya, maka kita masukkan nih disubstitusi ke salah satu aja, ke SL misalkan 8.000 sama dengan setengah dikali 4.000 6.000. Berarti kesempatan kerjanya adalah dengan demikian jika ada tanpa campur tangan pemerintah. Jadi pemerintah tidak menetapkan harga UMR ya. Jadi ini benar-benar berdasarkan pasar ya, mekanisme pasar. Maka apabila gajinya 4.000 per hari, maka kesempatan kerjanya ada 6.000 orang. 6.000 orang per hari kesempatan kerjanya. Ya, jadi ini kalau ini keseimbangan pasar ya. Jadi ini pasar sempurna atau equilibrium. Titik equilibrium itu di mana ketika upahnya 4.000 per hari, maka ada 6.000 orang per hari yang mendapatkan kesempatan kerja. Oke, kita misalkan ada campur tangan pemerintah, masukkan ya. Ini kalian benar nggak kayak gini hitungannya ya? Ya nanti saya lihat ya. Ada yang kemarin ada yang salah ya, benar juga ya. Saya lihat tugasnya. Kemudian ini bila pemerintah merasa upah yang diberikan itu rendah, jadi 4.000 itu ada tuntutan buruh dan sebagainya. Kemudian pemerintah menaikkan upah itu ya di standar UMR kan, misalkan yang tadi equilibriumnya 4.000, maka pemerintah menaikkan dari 4.000 per hari menjadi 6.000 upahnya per hari. Apa dampaknya terhadap pasar tenaga kerja? Apakah kesempatan kerjanya bertambah atau malah hilang? Kita lihat permintaan tenaga kerjanya, kita masukkan ya, disubstitusi 8.000 minus setengah kali 6.000 ya sebagai upahnya, sehingga demand-nya atau kesempatan kerjanya menjadi berkurang, jadi hanya 5.000. Penetapan upah sebesar 6.000 telah menyebabkan, kesimpulannya nih, perusahaan sebagai pemakai tenaga kerja mengurangi permintaan tenaga kerja sebanyak 1.000 orang dari awalnya 6.000 orang menjadi 5.000 orang. Jadi dampaknya apabila pemerintah menetapkan UMR yang tinggi tanpa adanya melihat faktor-faktor lain dengan standar yang ketat gitu ya, maka bisa dibayangkan ya penambahan 2.000, kenaikan 2.000 upah saja bisa menambah 1.000 pengangguran setiap hari. Ya, jadi perusahaan itu banyak mengurangi tenaga kerjanya karena upahnya menjadi tinggi. Ya, jadi ternyata kebijakan UMR, penaikan UMR yang terlalu tinggi ya, tanpa melihat kondisi perusahaan, kondisi ekonomi, inflasi dan sebagainya, itu akan menjadi kontraproduktif bagi negara. Ya, jadi akan merugikan. Ya, jadi akan ada 1.000 pengangguran. Ini kalau ini ya asumsi kalau akan ada 1.000 pengangguran hari setiap harinya. Ya, jadi ini dengan menggunakan analisis mekanisme pasar ya. Nah, kemudian dilihat dari segi penawaran. Tadi kan dari segi permintaan, penetapan UMR sebesar 6.000 meningkatkan jumlah penawaran tenaga sebanyak 10.000. Jadi dari segi penawaran ya, kita masukkan ke dalam fungsi penawaran ya. Jadi akan ada 10.000 orang yang mendapatkan kesempatan bekerja. Ya. Menjadi 10.000. Dari 6.000 menjadi 10.000. Artinya apa? Sehingga penyerapan tenaga kerja tidak sebanding dengan jumlah penawaran. Jadi kalau upahnya 6.000 ya, maka akan ada pengangguran 5.000 orang yang tidak terserap. Ya, yang tadinya kan 6.000 ya. Penetapan yang tadinya 6.000 ya terserap semua 6.000 ya. 6.000 orang, maka yang awalnya 6.000 per hari menjadi 10.000 orang per hari. Sehingga penyerapan tenaga kerjanya tidak sebanding dengan jumlah penawaran. Penyerapan pasar hanya mampu menyerap 5.000 orang. Sedangkan jumlah penawaran atau stok di pasar itu ada 10.000 orang per hari. Sehingga ada 5.000 orang yang tidak terserap. Ya, gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh menganalisis kasus yang terjadi di lapangan dengan menggunakan konsep mekanisme pasar. Paham ya? Jadi ini kalian harus seperti ini ya, nanti penilaiannya, analisisnya.
Jadi tugasnya kemarin ya latihan lah, nggak apa-apa ya. Latihan nggak apa-apa, ada yang salah, ada yang benar ya, tidak apa-apa ya. Gitu. Ini ya, jadi oke, itu saja. Kemudian kita lanjut ke materi. Ya, itu intermezzo saja. Sekarang materi kita tentang teori perilaku konsumen. Ya. Minggu kami elastisitas ya. Elastisitas sekarang tentang teori perilaku konsumen. Lanjut. Ilmu ekonomi modern saat ini dapat menganalisis masalah gejala ekonomi yang terjadi yang dapat dijelaskan oleh logika ya. Di mana seperti misalnya mengapa orang-orang yang berpendidikan tinggi menghabiskan uang untuk membeli informasi dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah. Contoh misalkan kalau misalkan kita rela kita harus membeli gadget gitu ya, gadget yang mahal gitu, misalkan laptop dan sebagainya, karena itu menunjang untuk pekerjaan dia gitu ya. Jadi dia bisa membeli apa, orang-orang yang misalkan membutuhkan alat-alat yang mewah, yang harganya mahal gitu ya, rela karena dia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dia dibandingkan dengan orang-orang yang berpendidikan rendah gitu ya. Ini contoh kenapa sih ini contoh terjadi di lapangan gitu ya. Ini adalah analisa konsumen, perilaku konsumen. Jadi kalau kita contoh ya di dalam teori ini, teori perilaku konsumen ini semakin kita berpendidikan tinggi, maka kebutuhan akan barang-barang yang sifatnya mewah itu akan semakin tinggi gitu ya. Gitu. Kemudian masih banyak beberapa pertanyaan lainnya untuk menjawab itu semua. Ekonomi mengembangkan pemahaman-pemahaman dan peralatan analisis ekonomi mikro. Jadi kalau misalkan bahkan kita kalau bisa menganalisis di kota dengan di desa. Misalkan kalau di kota kebutuhan misalkan kebutuhan rumah menjadi sangat urgent gitu ya. Jadi permintaan rumahnya tinggi. Ya, kalau di kota, tapi kalau di desa permintaan akan rumahnya rendah. Kemudian kalau di kota permintaan kayak kendaraan menjadi tinggi. Tapi kalau di desa tidak rendah gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita melihat orang yang pendapatannya di suatu kota atau di suatu daerah yang pendapatannya tinggi gitu ya, yang misalkan kalau di Bandung misalkan di daerah Asia Afrika gitu ya, di Asia Afrika atau misalnya di kota atau sini Taman Sari juga gitu ya, atau di Dago itu jarang ditemui misalkan warteg gitu ya, yang adanya kafe-kafe gitu ya, kafe-kafe. Tapi kalau misalkan daerah-daerah pinggiran gitu kayak di Buah Batu ya pinggiran lah, kemudian Cicerah gitu ya, atau di mana daerah pinggiran lah Cileunyi gitu ya. Itu jarang kafe-kafe yang buka, adanya warteg gitu ya. Warung-warung kopi pinggiran jalan itu laku. Tapi kalau mau buka kafe di sana, itu kemungkinan tutupnya cepat gitu ya. Karena nggak laku, kemahalan gitu ya. Atau di komplek-komplek ya. Coba aja lihat gitu ya. Nah, itu kan analisa perilaku konsumen. Ya, itu semua harus dianalisis. Kenapa sih harus dijawab dengan analisa? Kenapa terjadi seperti itu? Ya. Atau misalkan di lingkungan kampus itu memang kalau kita lihat di lingkungan kampus ada kafe-kafe, tapi kalau kita lihat ya, kafe-kafe itu sering tiap tahun berganti. Kalau di Taman Sari aja lihat, ada kafe ini tahun depan ada lagi ganti lagi, padahal tempatnya sama nih. Kenapa? Karena dia nggak laku. Bahkan di depan itu yang dulu yang samping JK itu ada Bali Spa gitu ya. Dulunya itu kafe dulunya. Tapi tutup karena kemahalan mungkin untuk mahasiswa. Jadi di kalangan kampus itu banyaknya warteg, tempat-tempat yang kantin-kantin yang murah gitu ya. Nah, itu kan perlu dianalisis. Itu akan analisa perilaku konsumen. Tapi kalau misalnya di daerah Dago, kalau kita lihat di Dago atau di daerah ini jarang sekali ada warteg, adanya kafe-kafe gitu ya. Ya, itu bisa dianalisa dengan menggunakan analisa ekonomi ya.
Kemudian perilaku konsumen penting dibahas agar memahami sisi permintaan barang dan jasa. Jadi kita akan membahas itu, ya. Jadi kita tuh perlu membahas perilaku konsumen, apalagi ke depan itu kalian sebagai ahli ekonomi misalkan ya, harus bisa memprediksi ke depan itu apa sih akan terjadi dalam perilaku ekonomi. Ya, misalkan apalagi kita kalau masukin namanya digitalisasi. Ya, digitalisasi di mana semua produk itu di mana produk itu hanya gadget ya, digital gitu. Yang laku itu kayak gitu ya. Jadi orang-orang yang konvensional, yang sistemnya konvensional akan sedikit-sedikit ditinggalkan. Bahkan nanti itu akan adanya cashless, di mana orang-orang lebih memilih toko-toko atau toko-toko yang menyediakan sarana fasilitas cashless ya, pakai kartu ya, jadi jarang bawa uang cash gitu ya. Ya ke depan itu seperti itu. Jadi toko-toko yang tidak punya alat untuk cashless gitu ya, atau tadi untuk kartu ya akan ditinggalkan gitu ya. Ke depan mungkin nanti kalian akan menganalisis yang lain. Bagaimana ke depan perilaku konsumen itu dalam menghadapi masa depan ya. Nah, itu penting dibahas. Kemudian ini ada barang, komoditi. Barang adalah asumsi dasarnya. Kita berbicara masalah asumsi dasar. Ada komoditis atau barang. Barang adalah benda dan jasa. Jadi ada barang itu komoditi ada jasa dan benda. Kayak tadi, kayak tenaga kerja, dia jualannya jasa kan. Jadi komoditasnya ada komoditas tenaga kerja di mana dia jualannya jasa. Ya, buruh itu kan servis ya, jasa yang diperjualbelikan dia, pengusaha itu membeli jasa dia. Ya, jadi komoditas itu ada barang dan jasa yang dikonsumsi untuk memperoleh manfaat atau kegunaan. Bila seseorang mengkonsumsi lebih dari satu barang dan jasa, seluruhnya digabungkan dalam bundel barang sebutnya atau commodity bundle. Kemudian utilitas. Apa itu utilitas? Adalah manfaat yang diperoleh karena mengkonsumsi barang. Itu disebut utilitas. Nah, kemarin kita ada konsep elastisitas, itu masuk ke dalam utilitas gitu ya. Utilitas merupakan ukuran manfaat suatu barang dibanding dengan alternatif penggunaannya. Utilitas adalah dasar dari pengambilan keputusan oleh konsumen. Ada yang disebut dengan utilitas total. Ya, adalah manfaat dari suatu barang yang dikonsumsi, disebut utilitas total. Kemudian ada utilitas marginal, ya, di mana tambahan manfaat yang diperoleh karena menambah konsumsi sebanyak 1 unit. Ya, 1 unit. Nah, misalkan kita beli ayam 1. Kalau kita lagi lapar nih, kita beli ayam deh, ayam sama nasi 1. Nah, fungsi utilitasnya sudah ada. Kita udah makan itu, kita kenyang kan, kenyang. Tapi kita masih belum puas, meskipun secara fakta atau secara kalori misalnya itu cukup makan ayam 1 dengan nasi itu cukup mengenyangkan kan untuk mendapatkan energi sehari atau setengah hari. Tapi karena dia merasa kurang, maka dia menambah 1 lagi porsi misalkan. Maka itu disebut utilitas marginal. Tapi apakah menambah 1 lagi misalkan jadi 3 porsi, apakah itu ada manfaatnya? Menjadi tidak ada manfaatnya karena kekenyangan kan. Kalau kita kekenyangan ditambah misalkan makanan seenak apapun, misalkan kita udah kenyang nih. Kita di depan kita ada makanan yang enak apa, bakso atau apa, kita nggak mau makan itu kan. Jadi nggak selera lagi karena kebutuhan kita sudah terpenuhi gitu ya, kebutuhan kita. Jadi tadi komoditas tadi, barang tadi, ketika kita sudah mengkonsumsi ketiga itu sudah tidak punya manfaat lagi. Ya, yang ketiga, yang barang ketiga itu. Nah, itu kan tergantung orang-orang ya. Kan kalau yang gemuk misalkan bisalah sampai 3 porsi atau 4 porsi, tapi ada batasnya, ada batas akhir. Sampai kapan dia? Nah, itu disebut sebagai utilitas marginal. Tapi ada juga barang-barang yang tidak terbatas kepuasannya, misalkan seperti barang-barang mewah ya, misalkan beli mobil 1 untuk
untuk suaminya, untuk istrinya, anaknya dikasih. Tapi dia sudah punya 10. Wah, saya udah kolektor, Pak, misalkan ya. Ya terus saja beli kan. 10 sampai 20 juga tanpa ada batas sampai dia merasa puas. Nah, ada sisi kepuasan tertinggi. Tapi pada dasarnya ada titik kepuasan di mana ketika membeli satu lagi sudah tidak selera lagi. Itu ya. Itu ada teori konsumen, utilitas. Kemudian hukum pertambahan manfaat yang makin menurun. Nah ini ya kita lihat tadi saya sudah sampaikan. Jadi ketika kita sudah menambah, manfaat barang itu sudah tidak ada lagi. Semakin banyak barang itu sudah tidak ada manfaat lagi. Contoh nih, suatu barang akan berubah dari good menjadi bad, ya dikarenakan penambahan suatu barang yang semakin lama yang mengakibatkan pertambahan nilai suatu barang tersebut menurun, makin menurun bahkan menjadi negatif. Jadi kalau tadi ya, kalau kita beli nasi satu, wah manfaatnya ya. Kalau kita lagi lapar beli nasi satu sama ayam itu sangat bermanfaat. Ya, kemudian kita beli lagi, ya mungkin masih terasa manfaatnya, tapi kalau kita sampai 10 porsi tidak ada manfaat, maka jadi buruk kan untuk kesehatan, untuk segala macamnya. Kalau kita berlebihan. Itulah disebut dengan the law diminishing marginal utility. Nah, ini teori the law of diminishing marginal utility di mana konsepnya setiap barang ketika kita menambah barang itu maka manfaat dari barang itu sudah tidak ada, menurun. Nah, lanjut, gejala tersebut disebut hukum pertambahan manfaat yang makin menurun. Ini dalam bahasa Indonesianya. Hukum pertambahan manfaat yang semakin menurun atau the law of diminishing marginal utility. Kemudian gejala LDM ini dilihat dari menurunnya nilai utilitas marginal. Ya, karena dasar analisisnya adalah perubahan utilitas marginal. Maka analisis ini dikenal dengan analisis marginal. Nah, contoh analisa marginal antara air dan berlian. Ini menurut Goshen ya. Contoh nih. Jika seorang haus, maka segelas air pertama akan memberi manfaat yang besar. Tetapi setelah gelas keempat dan seterusnya, pertambahan manfaat air itu sangat menurun. Ya. Tidak seperti berlian. Ini contoh ya tadi yang barang mewah ya. Maka dari itu harga air lebih murah dari berlian. Jadi kalau berlian itu kita punya satu pengen beli lagi, tidak ada kepuasannya. Jadi mencari sebanyak-banyak, apalagi kalau dia sebenarnya sebagai kolektor, gitu ya. Lanjut ya. Jadi misalkan kayak rumah, jadi kan kita nambah satu cukup, dengan beli dua, ya beli 3, 4 buat apa gitu ya. Jadi rumah itu, pembelian rumah itu sudah tidak ada manfaatnya nih karena kita sudah punya rumah. Asumsi dasar ada disebut konsistensi preferensi atau transitivity, di mana konsep preferensi berkaitan dengan kemampuan konsumen menyusun prioritas pilihan agar dapat mengambil keputusan. Minimal ada 2 sikap yang berkaitan dengan preferensi konsumen, yaitu lebih suka, prefer, dan sama-sama disukai, indifference. Misal ada 2 barang X dan Y. Maka konsumen mengatakan X lebih disukai daripada Y. Ya, maka X lebih bagus dari Y atau X sama dengan Y. Tanpa sikap tersebut, perilaku konsumen sulit dianalisis. Ya. Ya itu jadi minimal, jadi kemampuan keputusan pembelian konsumen itu, maka minimal ada sikap yang berkaitan dengan preferensi yang lebih suka. Misalkan kamu ada 2 barang yang kayak handphone ini dalam pemilihan handphone ya. Kamu diberikan pilihan ada iPhone yang harganya mahal gitu, dia mungkin karena merek gitu ya, handphone itu harganya bisa 25 juta. Kemudian dengan spesifikasi yang sama gitu ya, teknologinya sama gitu ya. Handphonenya Xiaomi misalkan. Xiaomi harganya misalkan paling mahal berapa sih Xiaomi? Mungkin 7 juta ya, 7 juta ya. Xiaomi 7 juta. Spesifikasinya sama dengan yang iPhone yang 25 juta. Kira-kira di dalam memilih ini kan ada 2 sikap. Pertama, kalau misalkan dia sesuai dengan kebutuhan, saya sesuai dengan kebutuhan saja deh.
Yang penting spesifikasinya sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Maka dia akan memilih yang Xiaomi yang 7 juta. Tapi kalau ia ingin karena gaya gitu ya, kemudian karena teman-temannya semua pakai iPhone, gengsi pakai yang Xiaomi, maka dia beli yang iPhone. Nah, itu kan ada sikap yang disebut preferensi konsumen sebutnya. Ada yang lebih suka prefer atau sama-sama disukai. Jadi sebenarnya pada sisi manfaat itu sama. Barang tadi, handphone tadi ya. Spesifikasinya sama, misalnya teknologinya sama, tapi karena mungkin berbeda produk dan merek dan sebagainya, atau tadi ada yang disebut dengan barang apa? Branded gitu ya, kayak iPhone itu, yang satu mereknya biasa gitu ya. Ya, maka bisa dianalisis itu ya. Oh, bisa dianalisis perilaku konsumennya. Nah, ini kan untuk melihat ke depan ya. Maka Xiaomi itu, menurut saya ini kalau lihat Xiaomi itu keren banget ya. Dia itu pangsa pasarnya itu luas sekali. Bahkan orang-orang itu kalau kita lihat di pangsa pasar, Xiaomi sekarang ini menjadi handphone paling laku di Indonesia, nomor 1 ya, mengalahkan iPhone sekalipun, mengalahkan iPhone ya, karena dia produknya murah dan apa namanya, spesifikasinya itu sama dengan harga yang mahal gitu ya. Atau barang X lebih besar dari Y dan barang Y lebih besar dari Z, maka X lebih bagus dari Z. Konsep inilah yang disebut sebagai transitivitas ya, ini disebut transitivitas. Kemudian ada perfect knowledge, ini dalam persepsi pengetahuan. Keputusan untuk mengkonsumsi suatu barang berdasarkan perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang harus itu tadi sama ya yang saya katakan. Kemudian ada disebut dengan teori kardinal. Kegunaan dapat dihitung secara nominal disebut util. Ya, keputusan mengkonsumsi berdasarkan perbandingan harga dengan manfaat yang diperoleh. Total utility merupakan kegunaan yang diperoleh dari konsumsi dan marginal utility adalah tambahan kegunaan karena tambahan konsumsi 1 unit. Kemudian total uang yang dikeluarkan adalah jumlah unit dikali harga satuan. Kepuasan maksimum terjadi ketika, ini rumus kepuasan maksimum ya, MUX sama dengan PX. Nah ini ya, utility total dan utilities marginal dari konsumsi baju misalkan gitu ya. Harga baju per helainya misalkan 25.000 ya. Jumlah baju yang dibutuhkan 1 misalkan, uang yang dikeluarkan 25.000. Kegunaan total setengah. Jadi kalau kita punya beli 1 maka baru 50 total, manfaatnya baru 50 lah. Jadi kita masih butuh lebih dari 1 baju ya. Kita belum memenuhi lah. Kalau kita punya baju 1 belum terlalu memenuhi ya. Kemudian ketika kita beli 2 baju ya, yang dikeluarkannya 50.000, kegunaannya 125. Naik ya. Naik kegunaannya. Manfaat dari barang itu naik. Kemudian tambahannya 75, ya tunjangan 75 ya. Jadi dari 50 sampai 125 ada 75 tambahan nilai dari baju itu. Kemudian kita beli lagi 3. Ya, naik. Wah, kegunaan dari barang itu menjadi naik ya. Jadi 185. Kemudian kita beli 4. Kegunaannya naik jadi 225. Jadi utility-nya naik. Kemudian kita beli 5, naik lagi. Wah, 250. Kemudian kita naik, beli lagi 6, jadi 250. Jadi tidak ada penambahan manfaat kalau kita sudah beli 6. Ah, di sinilah disebut sebagai titik kepuasan. Nah, di sini ya, titik kepuasan. Nah, 0 di sini ya. Di sini titik kepuasan. Sehingga menurut di sini teori utilitas ini bahwa ke titik kepuasan dia ya ketika dia sudah memiliki 6 baju. Jadi kalau dia nambah lagi 7, maka tingkat manfaat dari baju itu sudah menurun. Jadi 25 utilitasnya jadi minus 25. Jadi menurun 25 poin. Apalagi kita nambah lagi jadi 8, menurun 125 poin. Jadi
kegunaan baju itu ya, jadi cuma 100 ya kegunaannya. Nah, itu ya contoh ya. Ya gitu. Jadi itu 3. Jadi kalau mau gitu ya, kalau mau berarti kita cukup aja punya 6 baju gitu ya. Jadi kalau kita membeli baju baru, maka baju lama kita buang atau kita kasihkan. Itu konsepnya. Ya, itulah sebagai teori. Jadi kalau kita bolehlah mulai sekarang kamu lihat lemari baju kamu, aduh banyak nih kayaknya baju yang sudah nggak kepake ya. Itu kan berarti manfaatnya sudah berkurang ya. Itu seperti teori konsumen. Jadi kalau kamu beli baju baru, gitu ya, maka baju lamanya dibuang, gitu. Mana dipilihin lah, gitu. Karena di sini ada menurut teori utilitas, ada titik di mana tingkat kepuasan atau tingkat kepuasan itu di mana manfaat barang tersebut punya tingkat puncak atau punya manfaat yang diperlukan. Di sini ya kurvanya, ini baju, ini utilitasnya, di mana semakin banyak kita membeli baju tersebut, menambah marginalnya, tambahan kegunaan atau marginal utility, maka manfaatnya akan semakin berkurang. Sini ya. Ini bajunya ya. Ini yang biru ini apa ya? Marginal utility, ini total utility. Jadi sini juga akan semakin berkurang ya manfaatnya. Oke, gitu. Lanjut. Dari tabel dan kurva tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang akan berhenti mengkonsumsi baju pada baju yang kelima atau keenam ya. Jika setelah itu ditambah, maka manfaat dari baju itu sudah hilang. Nah, tindakan itu bukan saja tidak menambah total utility, bahkan mengurangi manfaat. MU sama dengan P, ya prinsip ini berlaku untuk semua barang ya, bukan hanya baju. Kemudian ada disebut teori ordinal. Teori ordinal adalah kegunaan tidak dapat dihitung dan hanya dapat dibandingkan. Analisis menggunakan kurva indiferensi dan budget line analisisnya ya. Kurva indiferensi adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang memberi kepuasan yang sama kepada seorang konsumen dengan asumsi konsumen mempunyai preferensi terhadap barang yang dinyatakan dalam peta indiferensi, kemudian konsumen memiliki uang. Nah, konsumen berusaha memaksimumkan kepuasan. Ini adalah asumsi dari kurva indiferensi ya. Jadi asumsinya konsumen mempunyai preferensi tadi ketertarikan ya. Jadi tadi harus lebih suka dari satu barang nih. Jadi preferensi itu ketertarikan ya. Kemudian konsumennya punya uang untuk membeli itu. Kemudian konsumennya berusaha memaksimumkan kepuasan. Itu adalah asumsi untuk analisis kurva indiferensi. Nah, sini ya. Nah, saya makan bakso sama makan sate. Contohnya ya. Sini kurva indiferensi. Jadi ketika ketika orang banyak makan bakso ya di sini misalkan 10. Nah, di sini 10 makan bakso, maka 10 makan sate di sini ya. Nah, makan sate. Tapi ketika dia makan baksonya ditambah jadi 20, maka makan satenya akan dikurangi jadi 5. Nah, gitu ya. Nah, ini sama juga ketika dia menaikkan konsumsi makan satenya, maka dia akan mengurangi konsumsi makan baksonya jadi 5. Gitu ya, paham ya? Jadi dia harus memilih dua manfaat yang sama ya, produk yang mempunyai manfaat yang sama. Gitu. Kurva indiferensi. Ini contoh kurva indiferensi lagi ya. Lanjut aja. Semakin jauh ini sifat kurva indiferensi. Semakin jauh kurva indiferensi dari titik origin, semakin tinggi tingkat kepuasannya. Cembung ke titik origin, turun dari ke atas ke kanan dan tidak saling memotong. Ini tidak saling memotong ya. Jadi semakin menjauh dari titik origin, maka dia semakin puas.
Kurva indiferensi menurun dari kiri ke atas dan kiri ke atas ke kanan bawah dan cembung ke titik origin. Asumsi ini menggambarkan adanya kelangkaan. Ya, bila barang tersebut makin langka, harganya akan makin mahal. Hal ini dijelaskan dalam konsep marginal rate of substitution atau MRSYX, yaitu berapa banyak barang Y yang harus dikorbankan untuk menambah satu unit barang X demi menjaga tingkat kepuasan yang sama. Berdasarkan hukum LDMU tadi ya, menurun di Law Diminishing Marginal Utility, jumlahnya barang yang dikorbankan makin kecil pada saat jumlahnya makin langka. Contoh nih misalkan adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang yang dapat diperoleh dengan pendapatan yang sama. Perubahan harga dan pendapatan akan mempengaruhi daya beli masyarakat dari konsumen. Misalkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa terdapat 11 kombinasi konsumsi yang dapat dipilih oleh konsumen. Pada dasarnya konsumen pasti menginginkan semuanya maksimal. 10 mangkuk mie ayam dan 10 gelas jus alpukat. Contoh. Tapi manusia dibatasi oleh anggaran yaitu sebesar 50.000. Jadi pendapatannya ya adalah 50.000. Tapi dia pengennya 10 mangkok mie ayam dan 10 gelas jus alpukat. Itu titik kepuasannya. Sehingga konsumen hanya mampu mengkonsumsi mie ayam dan jus alpukat sesuai 11 kombinasi pada tabel di atas. Jadi gini, kalau dia punya uang 50.000, maka uang 50.000 itu dia hanya membeli 10 jus alpukat. Tapi dia tidak bisa membeli mie ayam. Ini kombinasinya. Kemudian dia bisa membeli mie ayam 1, tapi dia mengurangi jus alpukatnya jadi 9 dan seterusnya ya. Ya di sini ya, ini kombinasi ya. Ya ini paham lah ya, bisa dibaca. Lanjut, perubahan harga barang dan pendapatan. Jadi perubahan harga dan pendapatan akan mempengaruhi. Jadi perubahan harga suatu produk dan pendapatan itu mempengaruhi terhadap permintaan. Ya. Ini ya. Jadi semakin tinggi, semakin berkurang harga produk itu maka permintaannya semakin tinggi. Semakin tinggi pendapatannya maka juga akan semakin tinggi terutama untuk produk mewah ya, barang-barang mewah. Nah, keseimbangan konsumen. Ini ada disebut dengan keseimbangan konsumen ya. Kondisi di mana keseimbangan adalah kondisi di mana konsumen telah mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk konsumsi. Ya. Jadi pendapatannya 1 juta, maka uang 1 juta itu habis untuk konsumsi. Itu disebut keseimbangan konsumen. Ya, paham ya? Uang yang ada dipakai untuk mencapai tingkat kepuasan tertinggi. Jadi maksimalisasi kegunaan, ya. Atau tingkat kepuasannya tertentu dapat dicapai dengan anggaran paling minim atau minimalisasi biaya. Secara grafis, kondisi keseimbangan tercapai pada saat kurva anggaran atau menggambarkan tingkat kemampuan daya beli dia bersinggungan dengan kurva indiferensi atau menggambarkan tingkat kepuasan. Jadi tingkat keseimbangan konsumen itu di mana titik potong antara kemampuan dia membeli dengan ke tingkat kepuasannya atau tingkat keinginan dia untuk membeli. Nah, titik potongnya itu disebut keseimbangan konsumen. Paham ya? Nanti ada kurvanya. Nah, ini ya. Jadi diagram ini ya satisfaction maximization. Di mana ini adalah tingkat maksimasi atau tingkat keseimbangan konsumen. Ya, di mana misalkan ya ini adalah sebagai pendapatan dan X itu adalah kemampuan dia untuk membeli. Y itu kemampuan dia untuk membeli dan X itu adalah keinginan dia. Ya, jadi kalau dia keinginannya di sini, ya keinginan di sini, maka dia harus mengorban atau menambah pendapatannya. Nah, di sini ya. Diagram menggambarkan maksimalisasi kepuasan di sini ya, maksimalisasi kepuasan di mana titik M merupakan tingkat kepuasan tertinggi. Pada saat kombinasi adalah 0x1 untuk unit barang X dan 0Y1 untuk barang Y. Kurva IC1 bukan kurva yang memberikan tingkat kepuasan maksimum. Nah, ini ya. Ini adalah bukan kepuasan maksimum ya. Karena dapat dijangkau. Jadi kalau di sini ini kan masuk ke area ini ya, area dia daya beli dia. Jadi masih bisa dibeli ini ya, barang. Kalau barang itu berada di sini. Nah, tapi kalau
di sini berarti titik di mana dia membelikan semua pendapatannya ke barang tersebut. Tapi kalau barang tersebut sudah berada di sini, maka dia sudah tidak mampu lagi untuk membeli barang tersebut. Maka titik kepuasan dia adanya di sini. Ya, ada di titik ini. Ya, paham ya? Sini titik kepuasan maksud. Ini kalau boleh bertanya kalau nanti belum paham. Reaksi terhadap perubahan harga. Nah, ini reaksi terhadap perubahan harga. Seimbangan yang dicapai, yang tadi ya, keseimbangan yang sini, keseimbangan konsumsi yang ini akan berubah apabila harga produknya berubah, tapi pendapatannya tidak berubah. Jadi keseimbangan jabatan dapat berubah karena pendapatan nyata berubah atau harganya berubah. Jika pendapatan nyata meningkat, konsumen dapat menaikkan tingkat kepuasannya. Jadi kalau pendapatannya tinggi di sini, pendapatannya naik di sini, maka tingkat kepuasannya juga akan naik. Ya, di sini ya, akan tinggi juga atau di sini. Itu ya, paham ya? Sebaliknya, bila pendapatannya menurun dengan terpaksa, konsumen menurunkan tingkat kepuasannya. Nah, ini nih. Kalau pendapatannya menurun di sini, misalkan pendapatannya, maka dia tingkat kepuasannya juga akan menurun di sini. Nah, gitu ya. Salah satu faktor yang dapat mengubah pendapatan nyata adalah perubahan harga barang. Nah, kurva harga konsumen. Perubahan harga salah satu barang menyebabkan rasio harga berubah. Ya, jadi perubahan harga salah satu komoditas menyebabkan rasio harga berubah. Akibatnya, barang yang harganya turun akan atau naik menjadi relatif lebih murah. Ya, perubahan ini menyebabkan pendapatan nyata berubah walaupun pendapatan nominal tidak berubah. Jadi, misalkan beras turun nih, anggaran beras tadinya 500.000 per bulan. Karena harganya turun, jadi anggaran beras menjadi misalkan cuman nyatanya gitu ya, cuman 400.000. Jadi ada saving 100.000 kan. 100.000 ini. Jadi 100.000 ini misalkan untuk membeli konsumen yang tadinya yang diinginkan sebelumnya. Atau menambah anggaran yang lain. Akhirnya jumlah barang yang dikonsumsi berubah karena tingkat keseimbangan konsumen juga berubah. Nah, ini kurva harga konsumen ya, disebut dengan PCC atau Price Consumption Price. Dapat didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik keseimbangan konsumen pada berbagai rasio harga sebagai akibat perubahan harga suatu barang. Jadi di mana pendapatannya tetap. Jadi kalau pendapatannya tetap tapi harganya turun, maka akan merubah titik kepuasannya. Nah, pada diagram batas menunjukkan bahwa keseimbangan awalnya ada di A. Di tingkat A ini adalah titik kepuasan pada awal normal ya. Bila harga barang A turun, maka harga A ini produk di sini pendapatan ya. Maka kemampuan untuk membeli barang meningkat dari jumlah anggaran yang tetap. Nah, sehingga ditunjukkan oleh garis, jadi bergeser yang tadinya titik kepuasannya di sini bergeser ke B. Demikian halnya di kombinasi ya, jadi bisa jadi menarik atau bisa jadi pindah ke C gitu ya. Nah, permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan pasar adalah jumlah permintaan individu-individu yang ada di pasar. Misalkan jumlah konsumen dalam pasar barang X hanya 2, yaitu A dan B, yang dicerminkan oleh kurva ini ya, A dan B. Permintaan pasar atau DT diperoleh dengan cara menjumlahkan secara horizontal DA dan DB. Nah, DA dan DB ini menjumlahkan ini ya, titik horizontal ini. Nah, ini adalah permintaan pasar, ini permintaan individu. Ya. Nah, reaksi terhadap perubahan pendapatan nominal. Nah, kalau tadi perubahannya dari segi harga, sekarang kalau pendapatannya naik. Suatu faktor lain yang dapat mengubah keseimbangan konsumen adalah perubahan pendapatan. Ya, karena rasio harga tidak berubah, jadi harganya tetap, tapi yang naik adalah pendapatannya. Nah, maka kurva garis anggaran bergeser sejajar dengan, jadi yang bergeser ini adalah
ininya ya, kurva anggarannya yang bergeser ya di sini ya, kurva anggaran di sini bergeser. ICC, Income Consumption Group. ICC dapat didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik keseimbangan konsumen pada berbagai tingkat pendapatan nominal, di mana harga nominal barang tidak berubah. Kemiringan ICC adalah positif karena umumnya permintaan terhadap suatu barang meningkat bila pendapatan meningkat. Terutama ini untuk barang-barang mewah. Tapi untuk barang-barang pokok tidak akan meningkat permintaannya. Coba kita lihat di kurvanya. Nah, disebut kurva Engel. Kita akan lihat kurva Engel, di mana kita ingin melihat permintaan untuk kebutuhan pokok atau barang mewah ketika pendapatan naik. Ya, kita lihat kurva Engel itu dibuat oleh Christian Lorenz Engel ya. Nah, kita lihat di sini ada dua kurva. Nah, ini kebutuhan pokok, ini kebutuhan pokok ya. Ini kurva kebutuhan pokok barangnya, ini kebutuhan mewah, barang mewah. Kurva Engel untuk barang yang merupakan kebutuhan pokok di A, seperti bahan makanan pokok, perubahan pendapatan nominal. Jadi ketika pendapatan naik, itu tidak terlalu berpengaruh terhadap permintaan makanan pokok. Yang tadi ya, misalkan tadi beras yang tadinya 1 bulan dia habis misalkan 20 kilo. Kemudian dia naik pendapatannya. Ya, harganya tetap misalkan dia 20 kilo itu 500.000 ya, 500.000 1 bulan. Karena pendapatannya naik, dia tidak menambah konsumsi beras itu. Tetap 20 kilo per bulan meskipun pendapatannya naik. Jadi permintaannya tidak terlalu berpengaruh terhadap permintaan untuk makanan pokok. Tapi permintaannya naik untuk barang mewah seperti yang ada di B ini. Nah, ini jadi semakin tinggi pendapatannya ya. Tadi kalau M1 ya ini permintaan barang mewah adanya di sini nih. Tapi ketika pendapatannya naik ini M2 maka akan meningkat X2-nya. Kalau ini beda ya. Kalaupun meningkat dikit sekali. Dikit ya. Dikit. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Itu perbedaannya ya. Kalau dari segi pengaruh pendapatan terhadap jumlah permintaan atau disebut dengan kurva Engel. Ini kurva Engel. Lanjut. Ya, efek substitusi dan efek pendapatan. Ini terakhir ya. Ketika kita mengatakan bahwa jika harga barang turun, maka permintaan terhadapnya bertambah atau sebaliknya. Ya, jadi kalau barang turun, maka permintaan bertambah. Ketika barang naik, maka permintaan berkurang. Itu kan konsepnya. Yang terlihat sebenarnya adalah total interaksi antara kekuatan pengaruh perubahan pendapatan dan perubahan harga. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi itu, yang mempengaruhi permintaan naik turun itu pada dasarnya ada dua. Pertama ada interaksi antara daya beli dia. Daya beli itu adalah dipengaruhi oleh pendapatan dia. Tadi tabel inferensi. Dan yang kedua adanya perubahan harga dari komoditas. Ya, inilah sebenarnya dua faktor ini yang paling menentukan permintaan suatu barang. Pendapatan dengan harga terhadap keseimbangan konsumen. Dengan kata lain, jika harga suatu barang turun, maka ada dua komponen yang dipengaruhi. Pertama, harga relatif barang menjadi murah. Sehingga konsumen akan menambah jumlah konsumsi barang yang harganya menjadi lebih murah. Dan mengurangi jumlah konsumsi barang yang harganya lebih mahal. Itu disebut substitution effect yang tadi ya. Misalkan kamu punya 50.000, kamu mau jus alpukat dan mie ayam. Maka tinggal milih. Kalau kamu ingin pengennya kan 10 jus alpukat, 10 mie ayam. Tapi karena terbatas, maka kamu harus milih. Tadi ada 1 mie ayam, 9 jus alpukat, atau misalkan 5 mie ayam, 5 jus alpukat, gitu ya. Harus membuat strategi-strategi seperti itu. Jadi tadi contohnya kamu harus menambah barang yang murah atau mengurangi barang yang harganya lebih mahal. Misalkan ada misalkan daging gitu ya. Daging itu kan ada daging ayam, daging sapi. Ketika daging sapi turun, maka belilah daging sapi.
Tapi ketika harga daging sapi naik, maka belilah daging ayam, gitu, atau ikan, gitu, yang lebih murah. Kemudian pendapatan nyata berubah menyebabkan jumlah permintaan berubah. Jika perubahan ini dilihat dari sisi harga barang lain dan pendapatan nominal dianggap tetap, kita akan melihat efek pendapatan, gitu ya. Itu ya teori-teori dari konsumsi konsumen ya yang bisa saya jelaskan. Tugasnya mungkin kamu mereview jurnal, nanti dikirimkan ke atau di tugas baca aja lah. Di minggu ini kita tugas baca, minggu depan kalau kita ini pakai Zoom aja ya kalau ada waktu ya. Oke, gitu aja yang bisa saya sampaikan pada materi yang keempat ini tentang teori konsumen. Boleh nanti kalian bertanya di forum atau di chat, diskusikan apa yang kalian akan diskusikan. Nanti insya Allah saya akan jawab. Oke, terima kasih pada kesempatan ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.